أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari yang mulia ini, yang berkah ini, di rumah Allah masih berikan kepada kita kenikmatan-Nya yang tidak terhingga dan tidak terputus sepanjang zaman, yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat memberikan kemudahan, keamanan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mensyukurinya dengan hati kita, mengakui bahwa seluruh nikmat datangnya dari Allah. Kita syukuri dengan lisan kita, dengan selalu dan senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillah, dan bersyukur dengan anggota badan kita, yaitu dengan mempergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepadanya, untuk mentaatinya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Ayolah ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah, Allah masih berikan kepada kita kenikmatan untuk hadir di taman dari taman-taman surga, di rumah dari rumah Allah, di majlis ilmu yang kita tahu bersama bahwa fadilah ilmu ini sangat besar, sangat mulia. Di antaranya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dan di jalan tersebut dia mencari ilmu, menuntut ilmu, belajar, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Dan
kunci suksesnya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, akhi lan tanala ilma illa bisittatin. Saudaraku, kau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Di antaranya adalah zakat, kecerdasan. Setiap kita dianugerahi kecerdasan oleh Allah. Namun kecerdasannya berbeda-beda. Kemudian hirsun, semangat. Kemudian yang ketiga ijtihad, sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat bulghah, bekal. Menurut ilmu perlu bekal. Para ulama terdahulu mereka sampai menjual apa yang mereka miliki di rumahnya untuk kebutuhan untuk ilmu. Kemudian yang kelima, wasuhbat ustadin. Menuntut ilmu harus bersama guru. Tidak bisa kita belajar sendiri, memahami sendiri. Dikhawatirkan kita keliru dalam memahami permasalahan ilmu. Dan yang keenam adalah waktu zaman, waktu yang panjang. Waktu yang panjang, tidak singkat. Dan di antara kesungguhan, semangat, perjuangan, meluangkan waktu, di antaranya ada siang hari ini. Mungkin sebagian orang siang adalah waktunya istirahat, waktunya tidur. Apalagi di hari Ahad, mungkin ada yang sedang jalan bersama famili, bersama keluarga. Tapi Masya Allah, antum meluangkan waktu untuk hadir di majelis ilmu ini untuk menimba ilmu. Makanya harus kita kembali meluruskan niat kita. Kita hadir ke sini bukan karena sebagai panitia, kalau tidak hadir tidak enak. Bukan juga melihat sosok ustadznya atau gurunya siapa. Bukan juga karena setelah pengajian atau ngaji itu ada makanan yang dibagikan, tapi kita hadir datang untuk menuntut ilmu agama, mengangkat kebutuhan yang ada pada diri kita dan pada diri orang lain. Ya. Karena al-ilmu la ya'dilu syai' li maslahati niyyah. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya sesuatu apapun bagi siapa saja yang benar niatnya. Dan Imam Ahmad pernah ditanya, "Kaifa tasihhu niyyah ya Abu Abdillah fi talabil ilm?" Bagaimana cara niat yang benar dalam menuntut ilmu? Maka beliau menjawab, engkau niatkan dalam menuntut ilmu mengangkat kebutuhan yang ada pada diri engkau dan ada pada diri orang lain. Ini niat yang benar. Ya, makanya kita harus luruskan niat kita agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Materi kita atau tema kita pada kesempatan siang hari ini ya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah serta keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tema ini tentunya telah dibahas oleh banyak para ulama, di antaranya ada Syekh Muhammad rahimahullah taala dalam kitab Tauhid. Ya, kitab Tauhid dijelaskan dalam kitab Tauhid bab-bab ya pembahasan masalah tauhid, dan yang pertama kali disebutkan oleh beliau rahimahullah taala adalah masalah kewajiban atau perintah untuk mentauhidkan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu beliau sebutkan fadilah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tauhid kita tahu banyak disyarah oleh para ulama. Ya, banyak disyarah oleh para ulama. Dan saya mengambil materi itu dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid
karya Al-Allamah Syekh Shalih Ibn Fauzan hafizahullah taala. Ikhwani wa akhwati azza Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini dengan maksud dan tujuan yang sangat mulia. Bukan sia-sia. Allah ciptakan kita dengan tujuan dan maksud yang mulia. Oke. Apa tujuan dan maksud Allah menciptakan kita? Untuk beribadah kepada Allah. Makanya kita harus mengakui yang pertama bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, dialah Allah yang berhak disembah. Dialah Allah Rabb yang berhak diibadahi, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Jadi yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, dialah yang berhak diibadahi, dialah yang berhak disembah. Dan ini merupakan tujuan Allah mengutus para rasul. Tujuan Allah menurunkan kitab-kitab as-samawiyah, Al-Quran yang sebelumnya Taurat, Injil, Zabur dan seterusnya. Tujuannya adalah menjelaskan kepada manusia bahwa beribadah kepada Allah dan janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diingkari oleh orang-orang musyrikun di zaman Nabi alaihissalam. Mereka mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, dan jika ditanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan Allah. Tidak ada keraguan. Mereka pasti menjawab Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta. Di zaman Nabi alaihissalam. Tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sebabnya karena kesombongan. Karena orang sombong mau sampai kebenaran kepada dia bagaimanapun nggak akan menerima. Kami juga sombong, batul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Orang sombong ketika disampaikan kebenaran, baik dalil naqli dari Al-Quran, Sunnah ataupun akal, nggak akan menerima dia. Namanya juga sombong. Atau disebabkan karena asobiyah, fanatik terhadap hizb, kelompok, terhadap kabilah pada saat itu. Apalagi dia sebagai tokoh, maka dia akan melihat, saya mau kemana kalau saya meyakini apa yang dibawa oleh Muhammad SAW, apa kata pengikut saya. Itulah sebab kenapa sulitnya seseorang untuk menerima hak. Mengakui dia, tapi sangat sulit sekali untuk mengikuti. Disebabkan karena kesombongan atau fanatisme golongan kabilah pada saat itu. Ya, sehingga mereka tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kenapa ini kita perlu ingatkan, perlu kita bahas? Karena ini merupakan aslun min usulid din, pokok dari pokok agama. Masalah akidah ini, masalah keyakinan. Orang kalau sudah akidahnya benar, tauhidnya benar, ibadahnya benar, perkara-perkara lain akan mengikuti saja. Sangat mudah. Makanya dakwah yang pertama kali harus diajarkan, disampaikan adalah dakwah tauhid. Yang lainnya nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Kita ambil contoh KPB dirahmati Allah.
Misalnya, mana yang kita ingin dahulukan? Menyampaikan kewajiban berhijab kepada wanita-wanita kaum mukminin, atau menyampaikan tentang masalah tauhid, ya, masalah akidah yang benar. Mungkin secara zahir kita akan mengatakan, ya, hijab dulu sampaikanlah, untuk tauhid gampang nanti. Siapa yang mengira, siapa yang tahu? Naam, iya, wanita ini berhijab, menutup auratnya, tetapi sangat disayangkan masih datang kepada selain Allah dalam meminta sesuatu. Masih lebih baik mana daripada orang yang kedua tidak berhijab tapi akidahnya benar, tauhidnya benar, masih mending itu. Makanya murid-muridnya Syekh Muhammad rahimahullah taala ketika di majlis beliau pernah bertanya kepada Syekh, ya Syekh, kenapa sih kita belajar tauhid terus? Kenapa? Emang nggak mau ganti yang lain, belajar yang lain? Kita udah bertahun-tahun. Syekh terdiam, tidak langsung menjawab. Tiba-tiba Syekh mengalihkan pembicaraan dan mengatakan kepada murid-muridnya, saya dapat informasi di suatu tempat itu ada seorang laki-laki yang menzinai ibunya. Sontak pada saat itu juga, apa respon dari murid-muridnya? Kaget. Apa respon dari murid-muridnya? Marah. Sangat marah sekali. Ya. Kalau saya ketemu dengan anak ini, saya akan pukul dia. Tenang-tenang. Kemudian yang kedua kalinya saya mengatakan, di tempat lain ada seorang yang baru saja pindah rumah, kemudian dia meletakkan sesuatu yang dia anggap itu bisa menjadi sebab keberkahan penyelamat dia di depan rumahnya. Dia meletakkan sesuatu di depan rumahnya. Apa respon dari murid-muridnya? Kata murid-muridnya, semoga Allah memberikan hidayah kepada orang ini. Apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan akidah yang benar. Maka pada saat itu juga Syekh mengatakan, kalian ini sungguh sangat menakjubkan, ya. Aneh kalian ini. Kenapa kalian mendapatkan informasi yang pertama ada seorang laki-laki yang menzinai ibunya, lalu kalian sangat marah padahal itu dosa besar. Sedangkan kalian mendapatkan informasi bahwa orang yang kedua ini, dia berbuat sesuatu yang menyebutkan Allah, kalian hanya mengatakan semoga Allah berikan petunjuk kepada orang ini. Padahal yang ini dosanya lebih besar daripada ini. Kalau dia meninggal dunia, mungkin ikhwan akhwat tahu. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa yang menyekutukan Allah. Tetapi Allah mengampuni dosa selainnya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Yang pertama, mungkin saja ada kemungkinan Allah ampuni dosa besar dia. Kita marah, nggak terima. Bagaimana dia bisa menzinai ibunya, ibu kandungnya yang telah meninggal? Tapi yang kedua lebih besar saja daripada yang pertama. Bisa nangis sampai sini. Oleh karena itu kata Syekh, dengan sebab itu kita masih harus tetap belajar tauhid. Ikhwani wa akhwati azanallah. Itulah fungsi dan tujuan dan maksudnya. Kenapa kita harus selalu mengkaji, mengulang-ulang, memahami? Karena ini masalah asal min usulid din, pokok-pokok agama. Kalau seorang sudah mengetahui siapa Rabbnya, siapa yang menciptakannya, yang memberikan rezeki,
Siapa yang beribadah disembah, maka dia akan mudah melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Dia akan mudah melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Makanya di Mekah, Nabi SAW, ayat-ayat yang turun kepada Nabi adalah ayat-ayat yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Di antaranya adalah firman Allah, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia. Kenapa dipanggil manusia? Karena pada saat itu belum ada yang beriman. Ya, masih umum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Selama 10 tahun Nabi berdakwah. 6 tahun kemudian setelah Nabi SAW diangkat, ya, diperjalankan Isra dan Mi'raj, jadi 16 tahun. Kemudian sisanya baru di Madinah. Baru ayat-ayat yang turun di kota Madinah adalah ayat-ayat yang turun berkenaan dengan hukum, ya, masalah puasa, masalah jihad. Coba kita menyampaikan kepada manusia tentang masalah sholat, tentang masalah hukum Islam, kita sampaikan kepada mereka. Kalau mereka belum mengenal siapa yang memerintahkan sholat, apakah mungkin dia bisa melaksanakannya dengan kesadaran atau paksaan? Demikian pula kita di dunia ini. Ketika kita bekerja dengan seseorang di suatu perusahaan, kenapa kita bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh perusahaan itu atau oleh atasan itu? Karena kita tahu kita digaji dari situ, kita mendapat kebaikan dari situ, dapat manfaat dari situ. Kalau kita butuh sesuatu, kita bisa minjem dulu. Karena kita tahu, kenal bosnya, kenal atasannya. Kalau nggak taat, kalau nggak mau melaksanakan perintah, bisa dikasih SP, bisa dipecat kan gitu. Karena dia sudah tahu. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu, kamu tolong kerjain ini dong. Siapa kamu? Kamu siapa saya? Kok kamu perintahkan itu? Mungkin nggak dia bisa melaksanakan perintah-perintahnya orang tadi? Nggak mungkin. Atau nggak mau, belum mampu. Siapa yang perintahkan saya? Saya dapat manfaat apa dari dia? Demikian pula ibadah Allah. Kenapa kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dulu sebelum melaksanakan perintah-perintahnya? Karena kalau kita sudah kenal, insya Allah dengan mudah bagi kita melaksanakan perintah, apalagi menjauhi larangannya. Banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an terkait dengan masalah perintah atau kewajiban untuk mentauhidkan Allah. Di antaranya adalah ayat yang insyaallah kita juga sudah hafal dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid, wa qaulillahi ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar keduanya beribadah kepadaku. Liya'budun, kata para ulama, maknanya adalah liwahidun, agar mereka keduanya mengesahkan aku, mentauhidkan aku. Jelas bahwa kita beribadah, bahwa kita diciptakan oleh Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kan maknanya luas. Tidak hanya tercukupi atau tercukup dengan sholat saja, puasa. Ya, tapi ibadah sebagaimana definisikan oleh Syekhul Islam, ya, sekumpulan nama setiap apa yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, minal aqwali wal af'al, dari perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Itu kan ibadah. Jadi takut kita kepada Allah itu ibadah. Berharap kita kepada Allah agar Allah terima amal ibadah itu juga ibadah.
Bekerjanya kita untuk mencari nafkah buat keluarga itu ibadah. Mengucapkan perkataan-perkataan yang baik itu ibadah. Dan untuk lebih dalam lagi, lebih luas lagi mengetahui mana ibadah mana bukan, ya kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi Alaihissalam. Makna ijmali, makna secara umum dari ayat ini, kata Syekh Fauzan, Allah Ta'ala akhbaru annahu ma khalaqal insana wal jinna illa li'ibadatihi. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya penciptaan bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Fahiya bayanun lil hikmati fi khalqihi. Ya. Dan itu merupakan penjelasan terhadap hikmah dari penciptaan manusia dan jin. Hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Falam yarid minhum ma turidu sadatu min abidiha min al-i'anati lahu bil rizqi wal it'am. Berbeda dengan sebagaimana yang diinginkan oleh seorang tuan kepada budaknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah keuntungannya kembali kepada manusia dan jin itu sendiri, bukan kepada Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia dan jin untuk beribadah, manfaatnya itu kembali kepada manusia dan jin tersebut. Tidak kembali kepada Allah. Karena Allah tidak butuh diberikan makanan, tidak butuh rezeki dari kita. Kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbeda disebutkan oleh beliau, berbeda dengan perintah seorang tuan kepada bawahannya. Kalau perintah seorang tuan kepada bawahannya, atau seorang raja, atau seorang pimpinan kepada bawahannya, karena pimpinan tuan dan raja itu yang butuh kepada budak-budaknya, karyawan-karyawannya, majikannya. Beda. Wa inna ma arada al-maslahata lahu. Tetapi Allah ketika menjelaskan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah karena maslahatnya kembali kepada manusia dan jin tersebut. Ya. Manfaatnya kembali kepada manusia dan jin tersebut. Dan nanti itu akan dibahas di pembahasan keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah atau keutamaan orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibu at-taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah. Ini juga dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa tujuan Allah mengutus setiap rasul kepada setiap umat adalah untuk memerintahkan mereka beribadah kepada Allah. Ini hikmah yang besar. Ya. Yad'uhum ila ibadatillah, memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah saja. Wa tarki ibadati ma siwa, dan meninggalkan sesembahan selainnya. Falam yazal yursilu rusula ila an-nasi bidzalika mundu hadatha asyirku fi bani Adam fi ahli Nuh ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasul yang terakhir tujuannya sama, agar memerintahkan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang didakwakan oleh Nabi, para Rasul hanya beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan jauhi sesembahan selain Allah. Boleh kita buka kisah-kisah para Nabi, para Rasul. Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana Nabi itu berdakwah kepada kaumnya. Ya.
Bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, kepada bapaknya, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Uswah hasanah itu bagaimana beliau dimusuhi. Beliau dimusuhi itu karena apa sih? Karena akhlak beliau, karena adab beliau, karena pribadinya. Beliau dimusuhi karena beliau menyampaikan sembahlah Allah dan jauhi sembah selain Allah. Sudah pasti dimusuhi. Pemerintah untuk mentauhidkan Allah dengan murni, tidak dicampur adukan dengan kesyirikan. Ya. Sampai beliau ditawarkan, maunya apa? Kedudukan, harta. Tapi beliau nggak mau. Ini perintah Allah. Ya Allah perintahkan kepada Rasulnya, harus disampaikan, tidak boleh diam. Ada pun nanti ada yang memusuhi, ada yang tidak menyukai, wajar. Ya. Tapi bagaimana kita harus selalu menyampaikan itu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bijak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan masing-masing daerah lebih mengetahui bagaimana cara menyampaikan itu. Ya, di sini lebih paham bagaimana cara menyampaikan itu. Tidak hanya terbatas untuk yang hadir saja, disampaikan kepada yang lain dengan cara yang bijak, dengan cara yang lemah lembut. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi, lemah lembut, lakukan pendekatan. Fabima rahmatin minallahi linta. Allah kabarkan kepada beliau. Walau kunta faddan ghalidhan dan faddu min hawlik. Kalau kau dengan menyampaikannya dengan kasar, dengan marah, maka mereka akan lari. Gak mau dengar dengan lemah lembut. Ya. Dan terus Nabi sampaikan. Tapi yang disampaikan oleh Nabi SAW tidak berhenti menyampaikan masalah akidah, tauhid dan seterusnya. Sampai beliau harus keluar dari tanah kelahirannya, beliau keluar. Untuk apa? Untuk mengumpulkan kekuatan, bukan yang menyerah. Beliau kan diusir, sampai dicari-cari oleh tokoh-tokoh kufar. Cari Muhammad, hayyan amriyah, hidup atau mati, cari. Bahkan mereka diberikan hadiah, siapa yang bisa menemukan Nabi Muhammad hidup atau mati. Sampai dikejar, sampai beliau bersembunyi dulu di Gua Thawr bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena mendakwahkan dakwah tauhid. Dan semakin hari kita akan semakin merasakan ternyata begitu besar faedah kita terus mempelajari tauhid. Belajar yang lain tetap, alhamdulillah sekarang ada kemudahan. Ya, ada majelis membahas masalah akidah, masalah fikih, masalah hadis, muamalah, akhlak, alhamdulillah. Setelah hadir di sini, hadir di sini. Ya. Kalau dulu kan para ulama ketika membahas ilmu, bahas itu sampai selesai, baru bahas yang lain, baru bahas yang lain. Kalau kita alhamdulillah saat ini ada kemudahan. Kenapa? Ya, karena ya imamnya pindah jaraknya jauh. Ada yang di Madinah, ya, misalnya belajar dengan imam ahli Madinah, Imam Malik misalnya. Kemudian nanti dengan yang lain belajarnya jauh lagi. Sehingga mereka memutuskan untuk belajar dulu bersama imam ini sampai selesai bahas akidah, baru setelah itu bahas masalah fikih misalnya. Ya, tapi alhamdulillah saat ini kita meskipun jauh maka bisa ditemu dengan
kendaraan, ya, untuk terus belajar. Kita gunakan, insya Allah ada waktu. Ya, dalam sepekan satu kali belajar akidah, kemudian di situ juga ada pembahasan masalah fikih, masalah muamalah, masalah akhlak. Harus punya semangat, dan itu memang harus dipaksa, harus dipaksa. Jiwa kita ini harus dipaksa karena layanan ilmu birohatil jasad. Ilmu itu tidak didapat dengan jasad yang santai-santai. Kalau kita mendapat ilmu, ya harus berkorban, harus dipaksa untuk hadir, melawan rasa malas, rasa ngantuk. Ya, insyaallah. Jadi ini tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Yad'uhum ila ibadatillah wahdahu. Menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah. Wa tarki ibadati ma siwa. Kemudian ayat yang ketiga dalam surat Al-Isra ayat 23. Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu agar tidaklah beribadah kecuali kepadanya. Wa bil walidayni ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita melalui lisan Rasulnya untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Dan juga perintah yang kedua, nah ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah kewajiban yang kedua setelah beribadah kepada Allah. Wa an yuhsinal waladu ila walidayhi. Seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ihsanan bil qawli wal fi'li, wa la yusi' ilaihima, tidak berbuat buruk kepada keduanya. Li'annahum alladhani qama bi tarbiyatihi fi hali sighari wa dha'fi. Karena keduanya yang telah berusaha mendidiknya dari kecil sampai dewasa, hatta qawiya washtadda. Dari dulunya tidak bisa apa-apa sampai dia bisa kuat, ya, itu dengan sebab kedua orang tuanya. Jadi berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban kedua setelah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan bahwa ketaatan kita kepada makhluk harus terkait dengan ketaatan kepada Sang Khaliq. Maka la ta'ata fi makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau itu menyelisihi ketaatan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwa beribadah kepada Allah merupakan ketaatan yang besar, ketaatan yang agung. Dan berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, merupakan maksiat terbesar. Bahkan itu merupakan kezaliman yang besar. Dan istilah syirik ada istilah syar'i yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wala tusyriku bihi syai'a. Ini bukan kalimat baru yang kita buat-buat, ya. Atau bukan sebagai kita keliru atau salah memahami kalau syirik itu adalah iri, kamu syirik aja. Nah, ini keliru dalam memahami makna syirik. Jadi syirik adalah istilah syar'i. Ya, tidak sempurna tauhid seseorang
kalau dia tidak meninggalkan sesembahan selain Allah. Jadi kalau dia mentauhidkan Allah, konsekuensinya adalah dia harus menjauhkan perbuatan syirik. Sebagaimana konsekuensi dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang pertama terdapat isbat, ada dua rukun ya. Rukun yang pertama adalah isbat, yang pertama adalah nafyu, yaitu la ilaha, tidak ada yang berhak disembah, peniadaan sesembahan selain Allah. Illallah, terdapat isbat, penetapan bahwa hanya Allah satu-satunya Rabb yang berhak diibadahi. Kemudian juga Syekh membawakan nas dari sahabat Ibnu Mas'ud. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himari. Kata sahabat Mu'adz, ini sahabat Mu'adz adalah sahabat yang juga diutus oleh Nabi dari Yaman untuk berdakwah. Ya, untuk berdakwah. Dan pertama kali yang disampaikan oleh Mu'adz adalah dakwah tauhid. Kalau mereka terima dakwah tauhid, baru sampaikan kepada mereka untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan seterusnya. Jadi sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li, aku diboncengi Nabi alaihi salatu wasallam di atas keledai. Faqala li, maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, apakah kau tahu apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Lihat, ya, sahabat Mu'adz kalau nggak tahu, maka beliau mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jadi kalau ini menunjukkan bahwa kita kalau nggak tahu, ditanya oleh seorang tentang sesuatu, maka katakan Allah a'lam. Kalau di sini disebutkan Allah wa Rasuluhu, karena Rasul masih ada, ya. Nah, sekarang kan tidak ada, maka kita katakan Allah a'lam. Tidak usah malu, sebagaimana Imam Malik ketika ditanya dengan puluhan atau ratusan pertanyaan, maka hanya beberapa saja yang bisa dijawab oleh beliau. Qala, maka Rasulullah menjawab, haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba adalah agar hamba tersebut beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Huququn da'at ilaiha al-fitratu muqarraratha syariah. Beliau punya buku, punya kitab, ya, hak-hak yang sesuai dengan fitrah manusia. Ada 10 hak disebutkan oleh beliau dalam kitab itu. Judulnya hak-hak sesuai dengan fitrah. Yang fitrah manusia mengakui itu. Dan ternyata muqarraratha syariah, dikuatkan oleh syariat. Yang pertama beliau sebutkan adalah haqqullah, hak Allah. Allah minta kepada kita satu hal saja, kita beribadah hanya kepada Allah dan jangan sekali-kali beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah atau sulit? Mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Mudah sekali sebenarnya. Allah hanya kita minta beribadah hanya kepadanya dan jangan beribadah kepada selainnya. Berarti masuk konsekuensi dari
beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi ibadah selain Allah, termasuk meminta pertolongan hanya kepada Allah. Karena minta pertolongan kepada Allah itu ibadah. Tak boleh minta kepada selain Allah. Maka termasuk minta-minta kepada manusia tidak boleh, tercela. Karena kita punya Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau minta pertolongan kepada Allah langsung. Ya, dari sini tercela orang yang minta-minta kepada manusia. Dalam hal apapun tidak boleh kita minta-minta kepada manusia. Kecuali minta pertolongan yang manusia itu mampu. Misalkan ya, kerja bakti, pindahan rumah. Kita punya Allah. Kenapa kita minta sama manusia? Tolong kasih saya makan, dosa beberapa kali gak makan. Bahkan yang mirisnya ya, kadang-kadang dikasih. Jadi orang atas kesadaran sendiri mau nolong, tapi dia dikasih ayam, 1 ekor ayam minta 2 ekor ayam. Itu kan musibah. Gak bersyukur. Minta sama Allah. Allah pasti kasih. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku meminta kepadaku, aku dekat. Uji da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan seluruh siapa saja yang meminta kepadaku. Tapi syaratnya perlu diperhatikan juga. Al-yastajibu li wal yu'minu bi. Hamba tersebut atau orang tersebut memenuhi panggilanmu, mentaati, beriman kepadaku. Kalau dia itu Allah pasti kasih apa yang kita pengen, yang kita mau. Pernah nggak ikhwan dan akhwat sekalian merasakan adanya pertolongan Allah setelah kita berdoa, setelah kita meminta, setelah kita bertahanuf? Ya. Pernah tapi saya yakin pernah. Ya. Bagaimana di kondisi yang sulit tapi kita dalam kondisi mengencangkan ikat pinggang kita beribadah kepada Allah. Ketika orang-orang terlelap di malam hari sepertiga malam kita bangun minta sama Allah. Ketika yang lain mungkin masih sibuk dengan dunia, kita sholat 5 waktu tepat pada waktunya di sholat pertama. Kemudian kita minta sama Allah. Kalau saya dalam hati Allah pasti ada, Allah pasti akan bantu. Dan ini dibahas dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid. Jadi permasalahan bukan hanya mudahnya itu bukan permasalahan, tapi permasalahannya bukan hanya mudah cuma beribadah kepada Allah, jangan sembah selain Allah. Prakteknya banyak dalam hal masalah ibadah yang kadang-kadang manusia masih suka minta kepada selain Allah. Ujiannya banyak loh. Kita dagang, kita jualan. Sisi lain ada tetangga juga dagang yang sama, lebih ramai daripada kita dagangannya, lebih laris. Ujian di sini, jualannya sama, lebih laris. Mana ya? Mungkin minta doa ya, mujarab kali ya dari orang pintar ini banyak yang datang ujian. Ya. Itu termasuk perbuatan syirik. Kita minta sama Allah. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih kecil? Apa kata Rasulullah SAW? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta sesuatu, minta langsung sama Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Itu punya Allah. Dan disinilah kemuliaan seseorang. Kalau dia sudah merengek kepada manusia, meminta kepada manusia, kamu akan tercela dan haram. Ya.
Jadi Allah hanya meminta kita beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Sekarang mudah diucapkan, ya, bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kadang banyak juga orang yang tergelincir, ya, akhirnya dia jatuh ke dalam perbuatan syirik waliyadzubillah. Ikhwani wa akhwati azanallahu ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adzaba man la yusyrik bihi syai'an. Dan hak hamba atas Allah, ya. Jadi Allah punya hak atas hambanya, hamba juga punya hak atas Allah. Apa hak hamba atas Allah? An la yu'adzaba man la yusyrik bihi syai'an. Allah tidak mengadab, tidak menyiksa siapa saja yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Syai'an itu sesuatu apapun bentuknya, kita tak boleh. Bukan yang terlihat secara zahir saja seorang menyembah kepada selain Allah, tapi mungkin hal yang sepele, yang apalagi sekarang di dunia media sosial, ya, alhamdulillah, dijagain anak kita, jangan sampai mereka terjerumus ke dalam kesyirikan, meyakini ada penolong selain Allah, dan gitu banyak sekali, ya, apa namanya, tayangan-tayangan televisi yang bisa merusak akidah kaum muslimin, tauhid kaum muslimin, sehingga mereka takut kepada selain Allah, berharap juga kepada selain Allah. Qultu, kata Mu'ad, ya Rasulullah, apalah basyirun nas, apakah aku kasih tahu nih kabar gembira ini kepada manusia? Kalau ternyata memang ya untuk tidak disiksa, tidak diadab oleh Allah itu sangat mudah sekali gitu. Cukup beribadah kepada Allah dan jauhi sesembah selain Allah. Maka sahabat Mu'ad juga ingin menyampaikan itu kepada manusia yang lainnya. Ya Rasulullah, apalah basyirun nas, apakah aku kasih kabar gembira kepada manusia yang lainnya? Maka Rasulullah menjawab, la tubasyirhu fayattaqiun. Jangan kau kasih kabar yang lain, maka mereka akan bersandar. Jadi maksudnya mereka hanya bersandar kepada sabda Nabi ini saja, untuk gak disiksa, untuk masuk surga itu cukup beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya. Berarti nggak usah sholat, nggak usah puasa, yang penting masih meyakini bahwa Allah adalah Rabb-nya yang berhak disembah dan harus menjauhi sesembahan selain Allah. Itu, ya. Meskipun ya, alhamdulillah sampai saat ini kan kita sudah mendapati hadis ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berlaku juga untuk kita. Karena al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Jadi sahabat Mu'ad minta izin ke Nabi, ya Nabi, ya Muhammad, apakah aku boleh mengabarkan ini kepada yang lainnya? Famana'ahu Nabi larang. Khaufan min an ya'tamida an-nas 'ala dzalik. Khawatir manusia itu hanya bersandar kepada sabda Nabi ini saja. Kemudian mereka fayuqallidu min al-a'mal salihah. Mereka akhirnya meremehkan untuk beramal saleh. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Karena buktinya ada orang-orang yang hanya mengandalkan masalah hadis ini saja. Oh, gampang kok untuk masuk surga, gampang untuk tidak disiksa, beribadah kepada Allah, jauhi sesembahan Allah. Padahal cakupan maknanya bukan hanya terbatas di situ. Kita sholat ya itu konsekuensi dari tauhid kita juga. Kita puasa itu juga merupakan konsekuensi dari tauhid kita. Kita menunaikan zakat, kita haji, itu semua konsekuensi dari kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan orang yang mentauhidkan Allah sudah pasti dia akan melaksanakan seluruh perintah-perintahnya. Belum tentu orang yang melaksanakan perintah Allah dia juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Insyaallah hadis ini menjelaskan ketawaduan Nabi. Ya, Nabi SAW sebagai manusia paling mulia menunggangi keledai, ya, kemudian memboncengi sahabat Mu'adz bin Jabal. Kalau orang yang tidak tawadhu, orang yang sombong, pasti ngapain kamu bonceng sama saya? Jalan kaki aja. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat tawadhu. Insyaallah. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum. Ini dia nas-nas dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang perintah dan kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak membacakan secara detail karena disebutkan oleh Syekh di sini itu ada arti dari kata, kemudian makna ijmali, kemudian ada munasabatul hadits lil bab, ada ma yustafadul hadits, banyak ya. Tapi kita ambil nas kemudian penjelasan sedikit apa maksud dari firman Allah dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, jadi ya antum bisa secara rutin ya, intensif bahas masalah kitab tauhid ini ya, dengan asatidzah yang lainnya insyaallah. Nah, kemudian yang kedua adalah keutamaan tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga menyebutkan beberapa dalil nas. Ya. Jadi beliau hanya membawakan ayat dan hadis saja. Syekh Muhammad. Ini bukan beliau sendiri yang ngarang-ngarang gitu. Beliau hanya menyampaikan kembali ini loh ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah tauhid, masalah keutamaan tauhid, berdakwah terhadap tauhid. Ini bukan membawa ajaran baru. Cuma kan tadi masalahnya, ya mungkin ya orang-orang itu sudah anti duluan dengan nama beliau. Takut dulu. Kan pernah ada cerita ya, seorang yang benar-benar anti sekali dengan beliau dikasih bukunya, kasih buku beliau, tapi sampul depannya disobek, jadi nggak ada namanya itu. Dia baca, coba kamu baca dulu di buku, bagus sekali. Ya, coba baca dulu di buku, sangat bagus sekali. Dia baca dari awal sampai akhir, kemudian apa responnya orang ini? Bagus banget ini. Memang benar, kita memang diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Kita yang menciptakan kita Allah, yang memberikan rezeki kita Allah. Tanya kepada orang ini, Anda tahu siapa yang nulis ini? Siapa memang? Yang nulis buku ini adalah orang yang selama ini Anda caci, Anda musuhi. Siapa memang? Siapa? Dia langsung istighfar, bertaubat dan minta maaf kepada musuh. Karena ya, dengar dari orang begini, emang itu suka mengkafirkan, suka mengatakan syirik. Padahal kan, ya, kita menyampaikan tauhid ini dilakukan, syirik ditinggalkan. Berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, kita nggak boleh buat sendiri. Kita hanya tinggal membaca penjelasan para ulama terkait dengan masalah itu. Demikian pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau membawakan ayat-ayat dari Al-Quran, di antaranya tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkannya. Ya, kenapa kita tadi diperintahkan untuk mentauhidkan Allah? Karena fadilahnya besar. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman
dan tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman. Apa itu kezaliman? Kesyirikan. Karena tadi kita sebutkan bahwa kezaliman yang paling besar adalah perbuatan syirik. Dan ini juga kita ambil dari firman Allah, yaitu perkataan Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kau berbuat syirik kepada Allah. Jangan kau menyekutukan Allah. Karena perbuatan syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Kok bisa dikatakan perbuatan zalim? Zalim itu lawannya keadilan. Adil itu maknanya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga ketika seseorang menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka disebut dengan orang yang zalim. Maka orang yang beribadah kepada Allah disebut orang yang adil, dan beribadah kepada selain Allah termasuk orang yang zalim. Karena yang seharusnya Allah dia ibadahi, dia serta kok dia beribadah kepada selain Allah. Tentu tidak dibenarkan. Jadi Allah sebutkan dalam ayat ini, orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kezaliman, apa yang mereka akan dapat? Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan ketenteraman, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang beribadahnya kepada Allah, atau lihat hatinya tenang, hidupnya tenang. Ketika Allah kasih nikmat nih, alhamdulillah dia bersyukur. Ketika Allah sedang uji, dia enggak khawatir, punya Allah. Karena orang yang nggak bertauhid makanya akan takut. Ya, padahal dalam waktu sehari dia nggak makan 3 kali, hanya 2 kali itu sudah khawatir. Gimana kalau nggak makan sama sekali? Khawatirnya luar biasa. Jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah, Allah berikan keamanan, ketenteraman, tenang hatinya. Ya, karena dia punya Allah. Kalau butuh apa-apa minta sama Allah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sabda Nabi SAW dari sahabat Ubadah bin Samit. Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah." Barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak benar selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi Isa bukan Tuhan, ya, bukan anak Tuhan, tapi Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, serta ruh darinya, dari Allah, ditiupkan kepada siapa? Maryam. Ya. Wal jannatu haq, dan siapa yang bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya. Wan naru haq, neraka itu benar adanya. Adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Apa fadilahnya, apa keutamaannya, ikhwani wa akhwati fillah? Maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga bagaimana kondisi amal perbuatannya. Menarik di sini ya. Bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Jadi siapa yang bersaksi tadi, hal-hal yang disebutkan, bahwasanya Allah adalah satu-satunya Rabb yang berhak diibadahi, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya, surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Siapa yang paham di sini?
Kata para ulama, maksud dari bagaimanapun kondisi amal perbuatannya, yang pertama ada yang menyebutkan berapapun amal perbuatan yang dia lakukan, kecil atau banyak, tetap dia akan dimasukkan ke dalam surga. Pasti dia akan masuk surga. Hatta misalnya dia baru bersyahadat, ya, baru sekali melakukan sholat, kemudian meninggal dunia, masuk surga. Dibandingkan orang bertahun-tahun selama hidupnya dia sholat, tapi di akhir hayatnya berbuat syirik kepada Allah, masuk surga. Dia keutamaan orang yang mentauhidkan Allah. Ini sepele, besar utamanya. Orang bersyahadat nih, masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mati meninggal, masuk surga berdasarkan hadis ini. Orang bertahun-tahun dia sholat, dia puasa, dia ibadah, akhir hayatnya sedang menyembah selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, masuk surga. Karena dia berbuat syirik. Sebagaimana keumuman firman Allah, innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, dan Allah mengampuni dosa selainnya bagi siapa saja yang kehendaki. Ya, jelas bahwa siapapun yang bersyahadat, bagaimana kondisi amal perbuatannya, dia masuk surga. Atau yang kedua, bagaimana kondisi perbuatannya nanti. Yang kedua, kata para ulama, kalau dia banyak melakukan perbuatan dosa, maksiat, tapi dalam hatinya dia masih meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya Rabb yang berhak diibadahi, disembah, maka dia juga akan masuk surga. Walaupun ya, ahlu sunnah wal jamaah meyakini orang ini tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, bisa langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, atau yang kedua, dicuci dulu, dibersihkan di api neraka. Kalau sudah bersih, karena dia masih memiliki tauhid dalam hatinya, masukkan ke dalam surga. Insyaallah, ini keutamaan yang besar nih. Ikhwani wa akhwati, keutamaan yang agung bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, yusabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan memberikan keteguhan, kemantapan dengan perkataan yang mantap, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat, bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah berikan taufik kepada dia untuk beribadah kepadanya, melaksanakan sholat. Dan ini penting. Mungkin orang-orang yang malas sholat, malas beribadah karena tauhidnya lemah. Boleh pertanyaan? Kan tadi kita bahas di awal, kalau seseorang tauhidnya sudah mantap, bagus, sempurna, perintah apapun dia akan laksanakan tanpa bertanya-tanya. Untuk apa Allah perintahkan? Laksanakan segala perintah Allah, jauhkan seluruh larangan-larangan Allah SWT. Larangan tidak ada keraguan, karena yang memerintahkan saya adalah yang menciptakan saya, yang memberikan rezeki kepada saya, yang mengatur alam semesta ini, yang akan membalas saya nanti di akhirat kelak, kebaikan atau keburukan. Luar biasa pengaruhnya, ya, bukan main-main. Kemudian di antara keutamaan tauhid yang disebutkan oleh Syekh Muhammad adalah hadis Nabi dari sahabat Uqbah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, dan yang dibawakan oleh beliau ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nar
man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti la ilaha illallah ada syarat-syaratnya. Ada 7 syarat kalau tidak salah. Ya, yang harus kita penuhi. Di antaranya berilmu, kemudian ikhlas, kemudian menerima, tunduk patuh, yakin, ya, cinta, itu syarat la ilaha illallah. Mungkin nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain, ya, syarat-syarat la ilaha illallah. Dia mengucapkannya dengan ikhlas, dan ikhlas itu maknanya adalah memberikan ibadah hanya untuk Allah. Maka apa balasannya? Allah haramkan neraka baginya. Berarti Allah masukkan dia ke dalam surga. Diriwayatkan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Musa, ya Rabb." Nabi Musa berkata, "Wahai Allah, 'allimni syai'an adzuruka wa ad'uka bihi." Nabi Musa berkata kepada Allah, "Wahai Rabb, ajarkan kepadaku sesuatu untuk mengingatmu dan berdoa kepadamu. Ajarkan aku sesuatu yang bisa mengingatmu dan selalu berdoa kepadamu." Qala, maka Allah berfirman, ini hadis kursi. Ya Musa, qul ya Musa, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Qala, Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. Kata Nabi Musa, seluruh hamba di dunia ini juga mengucapkan itu ya Allah, la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa tuh pengen ada ucapan lain yang bisa dia ucapkan agar dia selalu mengingat Allah dan berdoa kepada Allah. Maka kata Allah, katakan la ilaha illallah ya Musa. Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, ini kan kalimat yang sudah banyak diucapkan oleh orang, oleh hamba-hambamu. Ada nggak yang lain? Qala, maka Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, law anna samawati sab'a wa 'amirahunna ghairi. Wahai Musa, kalau seandainya 7 langit serta seluruh penghuninya selain aku, kata Allah. Wal ardina sab'a fi kifatin, dan 7 bumi diletakkan dalam satu sisi timbangan. Jadi kalau seandainya seluruh langit selain aku, kata Allah, beserta isinya, kemudian juga seluruh bumi beserta isinya berada di satu timbangan, ya, wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah di timbangan yang satunya, malat bihinna la ilaha illallah, maka niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada timbangan yang ini. Langit beserta isinya, bumi beserta isinya, ya, itu masih lebih ringan daripada kalimat la ilaha illallah. Ini tentu fadilah keutamaan kalimat tauhid yang kandungannya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga membawakan hadis yang terakhir dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ibn Adam, ya, law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai manusia, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi ini, ya, thumma laqitani la tusyrik bihi syai'a, kemudian engkau menemuiku
dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ya, kata Allah dalam hadis ini, ya ibnu Adam, wahai manusia, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, banyak sekali dosanya, dosa besar apa mungkin disebutkan dia sudah melakukan itu, ya berzina, ya judi, ya minum khamr, ya riba, semua sudah dilakukan. Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik kepadaku, apa kata Allah? La ataituka bi qurabiha maghfirah, pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ya, fadilah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah. Ini menjelaskan luasnya karunia Allah. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang tadi kita sebutkan menjelaskan kepada kita tentang luasnya karunia Allah. Jadi kadang seorang hamba atau manusia putus asa dari rahmat Allah. Dia sudah berbuat dosa, kemudian wah kayaknya gak ada kesempatan untuk saya bertobat. Padahal karunia Allah itu sangat luas. Kemudian yang kedua, besarnya pahala orang-orang yang mentauhidkan Allah. Dan disebutkan dia akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Kemudian tauhid dapat menghapuskan dosa. Tauhid dapat menghapuskan dosa. Seluruh dosa apabila dia melakukannya tapi dia masih berbuat ketaatan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan jadi kalau kita tadi baca ayat atau hadis yang dibawakan oleh Syekh, jadi kita ingat hadis Rasulullah yang berkata kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kalau dikabarkan kepada orang bahwa seseorang tidak akan diazab, tidak akan disiksa, pasti dia masuk surga, orang-orang yang mentauhidkan Allah, maka mereka akan malas untuk beramal. Ini maksudnya, gitu loh. Jadi kalau disampaikan nanti mereka malas beramal. Jadi maksudnya bukan berarti kita mempersedikit amal soleh atau bebas berbuat dosa, berbuat maksiat, yang penting gak syirik kan. Kalau dosa gak syirik kan masih diampuni, gak gitu juga. Karena siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ya di akhir hayatnya apakah dia orang-orang yang mentauhidkan Allah atau tidak, tidak ada yang tahu. Dan itu juga sebagaimana kami sampaikan bahwa di antara kesempurnaan tauhid adalah dia meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan dosa. Adapun yang disampaikan oleh Rasulullah atau disebutkan oleh Allah dalam hadis-hadis qudsinya, yang dimaksud adalah tentang keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Dalam kondisi misalnya mereka banyak sekali dosa, maksiat yang dilakukan, kemudian belum sempat bertaubat meninggal dunia, maka Allah berikan fadilah keutamaan bagi orang ini kalau dia masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya. Baik. Itu dia bahasan terkait dengan perintah atau kewajiban mentauhidkan Allah serta keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin cukup sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita bertanya jawab. Apabila Anda bisa menjawabnya, kalau tidak mungkin nanti bisa dijawab oleh asatidz yang lain. Dan pertanyaan seputar bahasan yang kita bahas. Allah taala.
Kadang kita melihat ada seorang yang sudah tua, seolah-olah itu hidupnya susah. Seolah-olah itu Allah menyediakan mereka. Apakah ini akibat dari Allah waktu dia muda, orang ini menyediakan akad Allah? Bisa diulangi? Karena kita melihat ada seorang tua atau orang yang sudah tua itu seolah-olah itu disia-siakan oleh Allah, hidupnya susah. Hidupnya susah. Ya, susah, seolah susah. Apakah ini bentuk dari waktu mereka muda juga menyediakan Allah? Udah tua hidupnya susah. Mungkin dulu mudanya senang-senang. Ya Allah Ta'ala alam ya. Banyak sebab ya. Bisa jadi karena ketidaktaatan mereka di waktu muda. Karena Nabi SAW pernah bersabda, perhatikan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya adalah waktu muda sebelum datang waktu tua. Ya, ini benar, artinya ketika di waktu muda itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam beribadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, maka bisa jadi waktu tuanya Allah berikan kesulitan, Allah udur, Allah adab, Allah siksa. Bahkan ada juga yang mungkin kita dapati yang sulit mati, benar-benar Allah uji, Allah berikan siksaan dulu biar dia merasakan siksaan yang pedih. Itu diantara mungkin bentuk berbuat syirik dia kepada Allah. Biasanya orang-orang yang bergelut di dunia, perdukunan, yang memakai jimat, punya benda ya, benda seperti itu matinya sulit. Ya, matinya sangat sulit. Bukan ujian juga buat anak-anaknya. Ya. Tapi Masya Allah ada yang orang-orang yang matinya dimudahkan oleh Allah. Ya bisa jadi ya, di waktu mudanya dia berbuat maksiat, lalai, tidak taat kepada Allah. Ya, tetapi kita yang mengetahui itu juga harus bijak juga. Ya. Mungkin dari sisi apa? Ya, apakah dari sisi dunia dia sulit atau dari sisi dia akhirat sulit melaksanakan ibadah. Sudah tua bukannya mendekatkan diri kepada Allah, ini malah banyak berbuat dosa, berbuat maksiat. Kalau itu kerabat kita, ya kita harus ingatkan, kita harus nasihati. Ya. Di usia tua ini apa yang kita cari? Yang kita cari adalah keridhaan dan kecintaan Allah. Sudah tinggal waktu dan umur itu kan tidak ada yang tahu. Seperti itu. Allah Ta'ala. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan terkait tawasul apa yang dilakukan wasilah, karena masyarakat sekarang ketika ditanya, saya sebenarnya kepada Allah, cuma dibilang wali atau mungkin hanya bertawasul saja. Anda pernah dengar ada tawasul yang boleh tawasul seperti apa, dan bagaimana dengan beribadah banyak orang yang menganggap itu wasilah, tawasul kepada orang soleh? Itu batas mana saja yang menjadi batas syirik, dan batas mana saja yang menjadi tawasul yang syar'i? Demikian saja. Ya tentu tawasul itu maknanya adalah perantara ya. Mungkin lebih kepada perantara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kondisi orang-orang musyrikun ya, ketika mereka meminta dan memohon kepada selain Allah, kemudian ditegur, kenapa kalian menyembah selain Allah? Kata mereka, ma na'budu, kami tidak menyembah mereka illa liqarribuna ila Allah zulfa, melainkan agar mereka ini yang sudah mati ini
bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ternyata ya itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun, oleh orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah pada zaman Nabi Alaihissalam. Jadi ketika mereka meminta sesuatu, maka mereka tidak meminta langsung kepada Allah, tapi meminta kepada zat Allah dengan alasan karena diri mereka punya banyak dosa, sehingga kalau saya minta sama Allah, ya khawatir Allah tidak ijabahi, kabulkan doa saya, karena gimana saya minta sama Allah langsung, saya banyak dosa. Seperti itu. Jadi saya butuh perantara selain Allah, termasuk orang-orang yang sudah mati, yang sudah meninggal dari kalangan orang-orang soleh, yang bisa bantu saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam. Maksudnya ternyata kebiasaan orang-orang musyrik pada saat itu juga dilakukan oleh orang-orang saat ini. Ya, kita dapati tidak sedikit banyak orang yang datang kepada para wali yang sudah meninggal, orang soleh, kemudian dia meminta kepada mereka agar mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun wasilah yang dibenarkan adalah ya meminta kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah. Ya, misalnya ketika kita ingin bertobat, kita sebut nama Allah, ya Tawwab, ya Rahim, ya Ghafur, ya Karim, ya misalnya ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim, kita sebut ya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun dulu ya para sahabat bertawasul melalui Nabi ketika Nabi masih hidup. Nah, saat ini Nabi sudah tidak ada, maka tidak boleh juga meminta memohon perantara kepada beliau melalui kuburannya. Makanya kuburan beliau kan dijaga ketat oleh pemerintah Arab Saudi. Di samping posisinya juga sebenarnya bukan di masjid, gitu ya, tapi karena perluasan Masjid Nabawi akhirnya berada di dalam masjid, tapi sesungguhnya itu bukan di dalam masjid, ya, di luar, ya seperti itu. Nah, tidak boleh kita kepada Nabi saja tidak boleh, bagaimana kepada yang lainnya? Kepada Nabi tidak boleh, kepada malaikat tidak boleh. Padahal malaikat tidak tahu adalah makhluk Allah yang paling taat, tidak pernah bermaksiat, tak boleh kita. Ya. Kepada Nabi juga tidak boleh, apalagi kepada selain keduanya, kepada orang soleh yang sudah meninggal. Adapun kalau masih hidup, ya mungkin bisa saja kita berkata, ya, tolong dong doakan saya, semoga Allah mudahkan urusan saya. Ya. Tapi hakikatnya kalau dia minta langsung kepada Allah itu lebih baik dengan kondisi, karena kondisi orang masing-masing itu dia lebih tahu dengan kondisinya, lebih paham tentang kondisinya. Ya, lebih baik. Tapi kalau misalnya ya kita ingin juga didoakan, karena doa seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya dalam kondisi orang mukmin itu tahu itu mustajab, dikabulkan oleh Allah. Misalnya kita doakan, misalnya saudara-saudara kita di mana, ya semoga Allah berikan kemudahan, Allah angkat penyakitnya, Allah bebaskan dari musibah dan seterusnya, itu mustajab. Kemudian doakan pemimpin agar Allah berikan hidayah, taufik, ya, selalu berada di atas kebenaran, itu mustajab. Ya. Boleh saja tidak apa-apa, tapi berdoa melalui perantara-perantara yang sudah meninggal, yang sudah wafat. Mereka sendiri juga belum tentu bisa menolong diri mereka, apalagi menolong kita. Gitu. Jadi itu sekali lagi adalah kebiasaan orang-orang musyrik di zaman Nabi Alaihissalam. Dan kita dilarang untuk itu. Ya, Allah Taala alam, saya yakin ada dua hal saja sebenarnya. Yang pertama karena kebodohan, nggak tahu ikut-ikutan orang. Gimana sih kalau ikut-ikutan orang? Ya. Saat ini lagi zamannya apa? Tolek-tolek apa? Betul kayak taktik-taktik gitu. Alat-alat. Dengan siapa
aja beli lato-lato itu. Nah, kadang nggak tahu manfaat atau apa, yang penting beli gitu. Ya. Berbeda dengan orang yang tahu manfaatnya, misalnya buat olahraga tangan atau apa ya, mainan kecil. Atau yang kedua karena fanatik, fanatisme golongan itu juga bahaya. Sebagaimana Abu Lahab mengingkari kebenaran, Abu Jahal mengingkari kebenaran, itu disebabkan kesombongan dan fanatisme golongan. Dahsyat orang Hizb, kelompok itu kadang orang berkorban demi kelompoknya. Tapi ini keliru, nggak boleh diikuti. Yang penting kalau kelompok saya bilang A ya A, saya bilang kelompok saya. Coba yang terjadi di mana? Di sepak bola di mana? Iya itu. Itu kan karena mempertahankan apa? Grupnya, klubnya sampai terjadi waliyadzubillah. Kalau dipikir buat apa permainan dulu? Ya kan main bola kita nonton, lihat gitu kan. Namanya mainan itu apa? Menang kalah wajar. Gak mungkin harus menang semua. Ya nggak usah main, langsung itu di satu sama, dua sama. Haji luar biasa. Ya, kita lihatlah, kita nggak usah jauh-jauh kemana, kita lihat banyak yang demi mempertahankan grupnya, kelompoknya, ya, organisasinya dia bila mati-matian, nggak rela kalau padahal tidak sesuai dengan kebenaran. Kalau dikasih tahu ini loh yang benar seperti ini, saya nggak perlu itu. Pokoknya kalau menyakiti kelompok saya kita hadapi, itu kan nggak benar ya seperti itu. Ya Allah Taala. Ibu-ibu, Assalamualaikum. Ustaz, saya mau dalam kehidupan sehari-hari seringkali kalau misalnya bapak-bapak itu sering sibuk bekerja sampai 24 jam atau sedikit sekali waktunya untuk beribadah. Kalau remaja mungkin sibuk sekali dengan kegiatan belajarnya atau sibuk bergaul, main, termasuk main lato-lato tadi. Terus untuk ibu-ibu mungkin juga sibuk dengan kegiatan mengurus keluarganya. Semua itu sampai mungkin meninggalkan ibadahnya atau kalau sholat mungkin kurang dari 5 kali. Hal tersebut membutuhkan Allah atau menuhankan kerjaannya, menuhankan keluarganya, menuhankan ilmu dunia. Terima kasih Ustaz. Yang terakhir kurang jelas tadi. Yang terakhir agak terputus. Apakah yang demikian itu? Apakah hal tersebut termasuk menyebutkan Allah, yaitu menuhankan kerjaannya, menuhankan keluarganya? Iya. Nah, ya kalau baik. Ya kalau itu kategorinya adalah sebagai orang yang lalai, yang malas, yang sedang berkurang imannya. Karena iman itu yazid wa yanqus. Yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu kadang naik turunnya, Bapak Ibu. Naik dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ketika ya kita mulai lalai, ya sholat tapi malas-malasan. Sholat tapi gak lengkap, hanya sehari 3 atau 4 kali kurang 1. Ya, atau 5 kali sehari, ini 4 doang, 3 doang. Kalau ada lagi yang maunya, ini sedang turun imannya, disebabkan karena kemaksiatan, disebabkan karena perbuatan dosa. Maka bagaimana? Dicas lagi, dicharger lagi hati kita ini supaya naik lagi gitu. Ya, sebagaimana barang ya, atau motor, mobil itu kan ada masanya. Ya, perlu diservis, perlu diganti olinya. Demikian pula jiwa kita. Ya, jiwa kita perlu. Nah, kalau kita dapati itu ada di kerabat atau keluarga kita, maka bagaimana tugas kita? Kasih tahu, nasihati.
Ayo, ya, kita ingatkan kita hidup di dunia itu apa? Apakah untuk senang-senang saja? Apakah untuk main-main saja? Apakah untuk ya misalnya kerja saja? Kita ingatkanlah, kita ingatkan supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ingatkan bahwa pastikan seluruh aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu tidak lepas dari ibadah. Tidak lepas dari ibadah. Kayak Masya Allah, tabarakallah ya, orang yang Allah berikan hidayah, taufik, ya, bekerja tapi dia juga ingat waktu-waktu sholat, bermain tapi ingat juga waktu-waktu sholat. Dan gak boleh diam kalau dalam keluarga ada suami misalnya lalai, ya cari nafkahnya giat sekali tapi ibadahnya enggak, kita ingatkan pelan-pelan, seorang istri mengingatkan. Atau sebaliknya ketika ya misalnya ngurus anaknya Masya Allah ya telaten sekali tapi ibadahnya kok males-malesan, kita ingatkan istri kita. Ya ketika orang tuanya Masya Allah anaknya males-malesan, kita ingatkan anak-anaknya. Jadi gak boleh diam. Kalau kita diam terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, ya apalagi dibiarkan begitu saja, maka ya akan terbiasa seperti itu, kemudian dianggap itu biasa, meninggalkan sholat biasa, sholatnya lalai biasa. Dan ini bukan masuk ke kategori menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ini masuk ke dalam kategori dia lalai, dia menjadi orang yang fasik, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kecuali benar-benar dia mentuhankan dunia gitu kan. Oh, saya hidup dari emas ini, ya kalau nggak ada emas ini saya nggak bisa hidup. Nah, ini buat syirik kepada Allah, nggak boleh. Ya, saya saya jaga betul ini kendaraan rumah ini, saya nanti nggak bisa hidup, dia akan mati kalau kendaraan atau rumah ini nggak ada. Ini baru bisa kita katakan dia menyekutukan Allah. Ya. Siapa yang bilang gitu? Kalau dia nggak ada mobil, nggak ada rumah, nggak bisa hidup. Memang hidup dan matinya itu di tangan mobil atau rumah? Tangan Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengambil rezeki tersebut. Allah. Jadi bukan benda atau bukan sesuatu. Kalau tadi yang kasus yang ibu ceritakan adalah terkait dengan masalah dia lalai dalam melaksanakan imannya sedang berkurang. Dan kita yang tahu ingatkan, nasihati. Sekali dua kali susah diingatkan, nggak ada kata susah. Bismillah, pasti bisa. So anak saya ini bandel banget. Usaha apa yang kita sudah lakukan untuk anak-anak? Saat ini suami saya begini begitu. Usaha apa yang sudah kita lakukan untuk suami? Saat istri saya begini saya nggak suka. Usaha apa? Ya, jangan misalnya cuma ngeluh saja. Harus usaha pelan-pelan. Ya. Dan itu semua butuh ilmu. Ya. Seperti itu. Allah Ta'ala. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita di surganya sebagaimana Allah pertemukan kita di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.